Kembali bersama kami, pemirsa, nasib naas menimpa pasangan suami istri di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Keduanya dituduh mencuri telepon genggam yang diduga milik polisi. Padahal telepon genggam tersebut ditemukan di pusat perbelanjaan dan dipulangkan ke kantor polisi dalam keadaan baik. Pasangan suami istri di Tanjung Morawa, Sumatera Utara dituduh mencuri telepon genggam. Keduanya bahkan sempat ditahan di Polsek Tanjung Morawa. Dari hasil penyelidikan, Pak Sutri mengambil ponsel dan langsung meninggalkan tempat perbelanjaan 4 menit kemudian. Namun Pak Sutri membantah mencuri ponsel. Keduanya mengaku sengaja menyimpan ponsel yang ditemukan di sebuah toko swalayan hingga pemiliknya meminta untuk dikembalikan. Pahamnya tuh gini Pak, emang saya tidak memberitahu pihak security berdasarkan pengalaman saya Pak. Saya pernah kerja di swalayan, saya beritahu sama security, ternyata security tidak mengembalikan Pak. Yang saya pikirkan itu kasihan Pak yang punya handphone, kalau sempat handphonenya nggak dikembalikan. Jadi maksud hati saya tadi ini, saya mau mengembalikan langsung dengan bertemu sama orangnya langsung. Ternyata setelah 4 hari ada yang menghubungi suami saya melalui WA bahwasanya suami saya itu dituduh mencuri di Sujuya, sedangkan kami menunggu kabar dari yang pemilik handphone tersebut. Perkara pencurian ini telah ditangani dan telah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang untuk disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ternyata benar dia ada meninggalkan HP di tumpukan celana tersebut, dan ada Pak Sutri yang mengambil, lalu dibawa pergi dari tempat tersebut. Sebelumnya Pak Sutri juga diminta uang damai dengan total 35 juta rupiah. Kini mereka meminta keadilan ke Propam Polda Sumatera Utara. Apalagi ponsel telah dikembalikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ainur Rashid, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya hari ini mengirimkan berkas perkara 2 tersangka kasus penyebaran video konten pornografi, Gisel Anastasia dan Michael Yukinobu De Vretes. Berkas perkara akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk melihat diperlukan atau tidaknya olah tempat kejadian perkara. Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 dari 2 tersangka kasus penyebaran video pornografi Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Vretes kepada Jaksa Penuntut Umum. Polisi kemudian akan menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum. Jika berkas dinyatakan lengkap, proses pelimpahan tahap 2 akan segera dilakukan, di mana penyidik akan menyerahkan kedua tersangka dan barang bukti agar dapat dilakukan persidangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebutkan pihaknya juga menunggu hasil pemeriksaan dari JPU untuk menentukan apakah diperlukan olah tempat kejadian perkara. Tergantung nanti dari JPU-nya, kalau memang itu diperlukan oleh TKP dalam hal kelengkapan berkas perkara, akan dilakukan oleh TKP. Tapi kalau menurut nanti JPU, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dengan olah TKP, itu tidak dilaksanakan. Makanya saya bilang kita masih menunggu, karena tahap 1 sekarang sudah kita serahkan berkas tahap 1-nya. Ya, sambil menunggu apakah nanti P19 misalnya, P19 itu diminta untuk laksanakan, kita laksanakan. Gisel dan Nobu ditetapkan menjadi tersangka atas kasus video konten pornografi pada 29 Desember 2020. Penetapan terjadi setelah keduanya mengakui sebagai orang dalam video yang beredar di media sosial pada November 2020. Gisel dan Nobu terancam hukuman pidana mulai dari 6 bulan hingga 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Irfan Herdiansah, iNews melaporkan. Polisi kembali mengungkap kasus prostitusi online anak di bawah umur. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur menangkap seorang pria sebagai muncikari dan mengamankan puluhan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks di Mojokerto, Jawa Timur. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap seorang pria sebagai muncikari berinisial OS yang mempekerjakan 36 anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Rata-rata 36 gadis ini merupakan pelajar baik di tingkat SMP ataupun SMA serta SMK. Aksi ini sudah dilakukan tersangka sejak 2 tahun silam dan beroperasi di kawasan Jalan Keranggan, Kabupaten Mojokerto.
Modusnya tersangka menggunakan gambar kartun saat menawarkan ke pelanggan untuk mengelabui petugas. Untuk memperlancar aksinya, tersangka juga mempekerjakan 6 anak lainnya untuk mencari pelanggan. Para gadis di bawah umur ini akan melayani para hidung belang di kamar kos milik tersangka. Aksi ini terungkap dari patroli siber yang dilakukan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Tersangkanya inisialnya US yang sudah diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan TKP-nya di daerah Ranggan, Mojokerto. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual para korban dengan harga bervariasi, mulai dari Rp250.000 sampai Rp600.000 dan dibagi dua antara tersangka dan korban. Sementara itu, anak-anak yang dijual untuk prostitusi online merupakan pelajar yang masih aktif di bangku sekolah. Ya, sekolah. Sekolah rata-rata mereka ya? Aktif atau gimana sekolahnya? Aktif sekolahnya. Kini tersangka dijerat dengan pasal 27 junto pasal 45 tentang ITE serta pasal 296 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Lesan, iNews melaporkan. Berdalih menawarkan sensasi baru dalam berhubungan intim, seorang pekerja seks komersial di Bandung digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Pelaku ditangkap karena kedapatan menjual narkoba jenis sabu pada pelanggannya. Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek seorang pekerja seks komersial di salah satu kamar hotel di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram di dalam tas miliknya. Mereka melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ini sudah berjalan sejak tahun 2007. Namun, untuk melaksanakan peredaran selain pekerja seks komersial, melakukan peredaran penjualan sabu. Itu sudah berjalan sekitar lebih kurang 5 bulan. Pelaku menjual sabu kepada pelanggan melalui aplikasi WhatsApp dengan tarif sebesar Rp500.000. Pelaku berdalih menawarkan narkoba untuk mendapat sensasi baru saat berhubungan intim. Kerja aja, kebutuhan ekonomi, profesional kerja. Udah berapa lama teh? 5 bulan ininya bang. Itu dijual sabunya ke siapa sih? Ke tamu. Ke tamu? Ke customer ya. Pelanggan? Ya. Berapa tuh teh? 2,5. Itu satu paket sama berhubungan nggak? Nggak, 500 sama itu. 500 sama berhubungan? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pertandingan futsal di Medan, Sumatera Utara menjadi sorotan karena diselenggarakan di tengah pandemi dengan penonton yang ramai. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.